Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik, tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai supervisor atas nama Siti Nurjana dari SDN 021 Tenggarong dan Saya Irhan Husaini sebagai coach dari TK Negeri Pembina Tenggarong. Saya Arifai sebagai koci dari SMK Negeri 3 Tenggarong. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Irhan. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Ya, nah Pak Irhan, hari ini kan kita akan melakukan pra supervisi ya Pak ya. Iya Bu. Nah, di sini saya mau izin menyampaikan rubrik penilaian kali ini ya Pak ya. Iya. Nah, di sini kan ada beberapa rubrik penilaian. Yang pertama kalau di pra supervisi itu nanti ada yang pertama itu prinsip coaching ya. Prinsip sebagai coach itu yang pertama itu kemitraan, proses kreatif dan mengoptimalkan potensi. Setelah itu nanti Bapak juga akan dinilai dalam kompetensi inti coachingnya. Ada di situ ada present, kehadiran penuh, terus habis itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan kita nanti juga akan melakukan teknik coachingnya itu melalui alur tirta ya Pak ya. Tadi kan ada tujuannya, terus identifikasi masalah dan sebagainya itu. Nah di sini sebelum melakukan teknik coaching, ini saya mau izin menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ya boleh. Nah ini pertanyaan yang pertama, ini kompetensi coaching apa sih yang ingin Bapak kembangkan itu tadi dari ketiga kompetensi itu tadi? Harapannya sih semua kompetensi itu bisa saya laksanakan Bu, dari present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah iya, dari ketiga itu tadi apakah ada yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan tuh apa? Ya, yang spesifik ingin saya kembangkan itu mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif. Oke. Mengapa Bapak ambil hal itu tuh, mendengarkan dengan aktif itu tadi? Karena ini coach saya kan murid saya sendiri Bu. Oh muridnya. Jadi nanti saya akan mendengarkan apa permasalahannya sehingga saya bisa merasakan permasalahan yang dihadapi nantinya. Oke siap Bapak. Nah ini ada lagi pertanyaan yang ketiga dalam pra observasi ini. Terus menurut Bapak indikator ketercapaian yang ingin Bapak peroleh nih dari coaching nanti itu seperti apa? Saya berharap nanti dari hasil coaching itu bisa merubah memberikan dampak kepada murid saya sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan timbul dari dalam dirinya sendiri solusi-solusi untuk masalah yang dihadapinya. Oke baik Pak. Tadi sudah kita lakukan pra supervisi ya Pak ya. Nanti silahkan Bapak melanjutkan untuk teknik coachingnya. Nanti akan saya akan memantau. Nanti kan sesuaikan dengan rubrik penilaian. Ya Bapak silahkan untuk melakukan teknik coaching bersama siswanya. Terima kasih untuk hari ini. Ya terima kasih Bu. Lagi habis main Pak tadi. Bisa Bapak bicara sebentar? Boleh Pak? Silakan keluar Bapak ya. Iya Pak. Permisi Pak. Ya silakan duduk. Ini apa kabarnya Pak Nak Rifai? Alhamdulillah baik Pak. Tadi baru selesai istirahat Pak di kelas. Ini Nak Rifai ya. Kemarin kan saya dengar dari guru piket Iya, dan Pak. guru-guru yang lain sepertinya Nak Rifai ada masalah ya. Iya Pak. Boleh saya langsung bercerita Pak? Oh silakan. Jadi ini Pak, saya beberapa hari terakhir kemarin Pak, saya ini sering terlambat ke sekolah. Terkadang 5 menit atau 10 menit. Cuman pada saat sampai di sekolah Pak, saya ini sama guru pikir langsung diberikan hukuman Pak, seperti itu. Tidak ada ditanya dulu alasannya kenapa, tetapi langsung diberikan hukuman. Jadi saya merasa agak gimana juga Pak ketika langsung diberikan hukuman seperti itu, merasa tidak terima Pak. Gini Pak Nak Rifai ya,
karena kita ini mungkin waktunya Bapak juga nggak terlalu banyak, mungkin Iya, ada Pak. sekitar 15 atau 20 menit. Iya, Pak. Kira-kira dari percakapan ini nanti apa yang Nak Ripai harapkan untuk dari permasalahan yang Nak Ripai dapat yang dihadapi saat ini? Jadi harapan saya Pak, jadi saya bisa menemukan solusi-solusi, terutama nanti ketika saya terlambat, misalkan saya diberikan kesempatan dulu untuk memberikan pernyataan alasan-alasan saya kenapa terlambat. Kemudian harapan saya juga ada solusi sehingga guru-guru piket bisa menanyakan dulu kepada siswa yang terlambat alasannya kenapa, sehingga tidak langsung dihukum Pak, seperti itu. Selama ini kira-kira hambatan yang mendasari kenapa Nak Ripai sering terlambat itu apa kira-kira ya? Jadi begini Pak, selama ini kan akhir-akhir ini karena kakak saya sedang di luar, tidak di rumah, jadi yang membantu orang tua saya menyiapkan sayur saat malam hari itu adalah saya. Nah kadang sampai tengah malam, sehingga pada saat pagi hari itu kadang terlambat bangun Pak. Jadi itu yang menjadi alasan saya Pak terlambat. Cuman ketika sampai di sekolah itu tidak diberikan kesempatan Pak untuk menjelaskan, seperti itu Pak. Ini kan memang sebenarnya peraturan sekolah kita kan jam 7.15 itu kan sudah dianggap terlambat, Nak Iya, Ripai ya. Kira-kira waktu yang lebih dari itu, yang keringanan yang ingin Nak Ripai dapatkan itu kira-kira sampai pukul berapa untuk toleransinya? Mungkin sampai 15 menit Pak, soalnya kan perjalanan saya dari rumah ke sekolah juga lumayan jauh, dan ini pun saya baru beberapa hari terakhir ini Pak sering terlambat, sebelum-sebelumnya tidak pernah Pak. Oh iya, iya. Jadi selain itu harapan Nak Ripai, mungkin kan guru-guru ini nggak tahu permasalahannya Iya, kan, cuma langsung begitu terlambat dihukum. Harapan Nak Ripai ke depannya untuk guru-guru piket dan yang lain itu semestinya bagaimana? Saya itu mungkin seperti ini Pak, keinginan saya kalau memang bisa, kalau bisa nanti orang tua saya datang ke sekolah untuk membantu menjelaskan, supaya guru-guru piket memberikan kelonggaran terkait itu, atau misalkan guru piket mendatangi ke rumah saya untuk melihat kondisi keseharian saya Pak. Soalnya saya juga tidak bisa meninggalkan kalau diberikan tugas dari orang tua, seperti itu Pak. Selain orang tua yang kira-kira bisa memberikan alasan untuk memperkuat alasan dari Nak Ripai terlambat itu, kira-kira siapa lagi yang ini untuk membantu Nak Ripai supaya nggak terlambat? Kira-kira di rumah itu ada siapa aja selain orang tua? Saya sebenarnya cuma sama orang tua Pak, karena kan cuma 2 bersaudara, tapi ada teman saya yang juga teman satu kelas, tetangga, bisa bantu menjelaskan Pak, karena setiap hari juga sama-sama. Oh baik. Nah kalau begitu Nak Ripai punya nggak strategi kira-kira untuk mengatasi keterlambatan ini? Karena kan kita nggak mengharapkan juga ini keterlambatan ini berjalan terus-menerus. Mungkin punya strategi apa kalau misalnya permasalahan dari kakaknya Nak Ripai yang di rumah sakit itu bisa diatasi, setelah itu strateginya kira-kira gimana gitu, biar nggak terlambat? Mungkin ini Pak, sebenarnya ketika nanti orang tua saya bertemu dengan guru, mungkin dari pihak guru juga bisa membantu menyampaikan bahwa supaya saya tidak terlalu banyak dibebani tugas, artinya tetap membantu orang tua tapi nggak sampai larut malam, supaya saya bangun paginya bisa lebih cepat Pak. Karena selama ini saya sampai larut malam, akhirnya terlambat Pak bangun di pagi hari. Oke. Nah kira-kira kapan waktunya Nak Ripai ingin mengajak orang tua Nak Ripai untuk ke sekolah menjelaskan permasalahan ini? Pengennya sih secepatnya Pak, soalnya kalau tidak dilaksanakan secepatnya nanti saya tiap hari kena hukuman nanti Pak, tanpa memberikan alasan Pak. Seperti itu Pak. Baik, saya berharap mudah-mudahan dengan adanya
solusi yang Nak Ripai dapatkan untuk masalah ini tadi Iya, Pak. bisa eh, menyelesaikan permasalahan keterlambatan ini Pak ya, Nak Ripai ya. Iya, Pak. Oke, oke. Untuk itu saya ingin nanti Nak Ripai juga bisa menceritakan kepada saya lagi untuk hari-hari selanjutnya bagaimana perkembangan dari permasalahan Nak Ripai ini. Iya, Pak. Apakah nanti guru piket atau guru-guru yang lain ketika Nak Ripai terlambat bisa memaklumi ya. Iya, Pak. Nah, nanti bisa diceritakan lagi kepada saya. Baik, Pak. Nah, kemudian selanjutnya saya juga ingin agar Nak Ripai juga bisa lebih meningkatkan kedisiplinan diri mungkin dengan solusi dari Nak Ripai tadi. Baik, Ketika berhasil diceritakan lagi kepada saya ya. Iya, Pak. Nah, Nanti dengan strateginya tadi Iya, Pak. yang melibatkan teman. Iya, gitu. Pak. Biar nanti saya juga kan punya murid juga ini. Iya, Pak. Nanti bisa saya bagi juga dengan murid-murid saya dari strategi keberhasilan Nak Ripai untuk mengatasi keterlambatan itu ya. Baik, Pak. Karena kita kan beda kelas nih. Nak Ripai kan di kelas yang lain. Saya Iya, Pak. nanti ke murid saya akan bisa saya ceritakan pengalaman Nak Ripai itu. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Nak Ripai dapatkan kira-kira yang dirasakan itu? Jadi tentunya saya lebih merasa tenang, Pak. Artinya nanti setelah ini saya langsung bisa komunikasi dengan guru piket atau dengan orang tua supaya ada pertemuan sehingga saya besok-besok bisa lebih tenang lagi ketika berangkat ke sekolah, Pak. Nggak takut kena hukuman karena ini, walaupun saya memang dalam kondisi yang bersalah, Pak. Jadi tentunya saya merasa lega karena dengan Bapak membimbing, saya mengarahkan, saya bisa lebih membuka diri untuk mendapatkan solusi-solusinya, Pak. Oke, saya kira cukup Nak Ripai ya. Iya, Pak. Saya juga sudah memahami apa yang menjadi permasalahan Nak Ripai dan Nak Ripai sudah bisa menemukan solusinya untuk permasalahan ini ke depan. Baik, Pak. Jika ada permasalahan yang lain lagi jangan sungkan-sungkan untuk bercerita sama Bapak ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Nak Ya, Ripai, kalau silakan. begitu saya permisi dulu, Pak. Oke, terima Terima kasih banyak, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irhan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Gimana perasaannya setelah melaksanakan proses coaching kemarin? lega rasanya. Oke, lega. Nah, ya Bapak, tadi kan sudah kemarin ya Bapak sudah melaksanakan proses coaching, sudah dilaksanakan dengan murid Bapak ya. Di sini saya sudah sebagai seorang observer, saya sudah mempunyai beberapa catatan dari hasil supervisi kemarin. Nah, ini sebelumnya saya mau bertanya dengan Bapak nih. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bapak? Saya mencoba untuk mendengarkan dengan aktif dari permasalahan murid saya sebagai coaching. Jadi saya sudah melihat bahwa dari percakapan saya murid saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan akan memulai untuk melakukan yang terbaik supaya masalahnya bisa teratasi. Iya, oke. Nah, tadi kan di sini saya boleh izin menyampaikan hasil tadi? Boleh Bu. Ya. Silakan. Nah, ini secara keseluruhan ya Pak ya, secara umum sudah bagus ya, sudah cukup bagus dari proses mendengarkan aktif tadi, terus habis itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya sudah bagus lah seperti itu. Nah, ini kira-kira kedepannya tuh pengennya seperti apa lagi nih Pak? Kedepannya saya kira untuk proses coaching ini bukan cuma masalah murid seperti tadi ya. Saya ingin setiap murid bisa merasakan malah kegiatan coaching ini. Ketika mereka mendapatkan masalah, kita sebagai guru cepat untuk menerapkan proses coaching ini biar mereka itu bisa merasakan bagaimana
mereka bisa mengatasi kesulitannya dengan motivasi dari diri mereka sendiri. Oke, berarti intinya Bapak tuh ingin menerapkan ketika ada anak-anak yang bermasalah, ingin Bapak tuh melakukan teknik coaching itu tadi supaya juga bisa menggali potensi mereka ya Pak untuk mencari solusi atas permasalahannya tadi ya. Nah selanjutnya ini nanti ada kompetensi lain nggak yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan dari hasil coaching yang tadi dilakukan, yang kemarin dilakukan gitu Pak? Kalau untuk murid selain mendengarkan aktif, saya rasa ini yang ingin saya terapkan present, Bu. Kehadiran penuh. Jadi kita betul-betul merasa ada di antara murid-murid kita itu. Mereka ketika mereka membutuhkan, kita itu selalu siap untuk menjadi solusi lah bagi mereka. Berarti yang ingin Bapak kembangkan tadi kan yang present itu tadi ya, karena memang kita tuh memang ketika kita berbicara dengan seseorang, kita kehadiran penuh tuh memang selalu menjadi hal yang harus diutamakan ya Pak. Oke. Ini hal baik apa sih Pak yang sudah kita dapatkan dari hasil supervisi ini tadi? Dari supervisi tadi saya menemukan pembelajaran, Bu. Ada pelajaran berharga yang saya dapatkan bahwa proses coaching ini sangat membantu untuk masalah-masalah terutama untuk murid-murid kita karena masih ada sekat kan antara murid sama guru, ada perasaan sungkan. Tapi dengan kegiatan coaching ini semuanya bisa terbuka dan murid-murid merasa nyaman. Oke, luar biasa sekali Bapak. Ini juga dari hasil pengamatan yang saya lakukan ketika Bapak proses coaching juga Bapak sudah melaksanakan tahap-tahapnya juga sesuai dengan alur cerita tadi dan kedepannya pasti kita akan menjadi dari semua hal yang kita lakukan itu kan muaranya kepada murid kita ya Pak ya. Jadi intinya kita ingin melakukan yang terbaik lah untuk memberikan kepada murid-murid kita. Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya supervisi. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi dan silahkan Bapak melanjutkan aktivitas Bapak selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.